Hey hai semuanya, salam IUF. Berjumpa lagi dengan Usmanto channel. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita berada di Masjid Raya Al Munawwar Ternate. Kita akan menyaksikan dari dekat suasana Idul Adha 1442 Hijriah. Check it out. Lewat aja deh. Sebagai orang pertama yang memperkenalkan ritual kurban dan juga ibadah kurban beserta manasikul haji, kemudian disempurnakan manasikul haji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu anni manasikakum," ambillah dariku cara berhaji kalian. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 291 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang dilahirkan pada tahun 164 Hijriah, wafat 291 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya yang lahir pada tahun 205 Hijriah, wafat pada tahun 303 Hijriah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kanat, sungguh ada lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim, teladan yang baik dari sosok Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya." Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Makna walladzina
semata-mata ingin menjadi ridha Allah. Inilah puncak akhlak yang tertinggi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa ghadiba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, siapa yang marah karena Allah, siapa yang memberi karena Allah, siapa yang tidak memberi karena Allah, maka sungguh imannya telah sempurna. Inilah refleksi dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah menyampaikan cara mendidik anak. Tentu saja ilmu ini beliau dapat dari sang maha gurunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, ilmu yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib telah diakui dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW kevalidannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, juga disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam tarikhnya, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah gerbangnya ilmu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana darul hikmah wa aliyun babuha." Saya adalah rumahnya hikmah dan Ali adalah gerbangnya. Di dalam riwayat Imam Suyuti, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu." Ali senantiasa bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an senantiasa bersamanya. Di dalam riwayat At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hdi qalbahu ilal haqq." Ya Allah, berikanlah petunjuk di dalam hatinya, selalu condong kepada kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali tidak terlepas daripada sumber ilmunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan pertama yang wajib kita sampaikan kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anak kalian agar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah hubbi ahli baitihi. Dan didiklah anak kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, qira'atul Qur'an. Didiklah anak kalian untuk bisa membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihim wa asfiya'ihim. Karena sesungguhnya para penghafal Al-Qur'an yang mereka mengamalkan Al-Qur'an tersebut, maka mereka akan berada bersama para nabi, orang-orang pilihan Allah dan para kekasih Allah di hari kiamat. Di bawah naungan Allah tidak ada naungan kecuali naungannya. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Apakah tidak datang kepada berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim terkenal akhlak yang sangat mulia, terutama di dalam menjamu tamu, sehingga dijuluki dengan Abu Dhaifan, bapak para penjamu tamu. Inilah akhlak yang menjadi substansi dari ritual ibadah haji. Ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar ritual ibadah fisik semata, tapi juga ritual ibadah yang membentuk karakter kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik, manusia-manusia yang memiliki keindahan budi pekerti. Ada seorang pemuda yang selalu mencela Tuhan kami, namanya Ibrahim. Inilah gambar pemuda yang Allah berikan naungan di hari kiamat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang kuat keimanannya kepada Allah, maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Bahkan Nabi Ibrahim berdebat dengan ayah angkatnya karena membuat patung-patung berhala. Qala Ibrahim li abihi Azar, "Atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Ketika Ibrahim berkata kepada Azar, ayahnya yang dimaksud di sini bukan ayah biologis. Para nabi, seluruh orang tua mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tidak ada satupun orang tua dari kalangan para nabi yang mereka
mereka penyembah berhala. Tidak ada satu, termasuk Nabi Ibrahim. Di dalam sistematika bahasa Arab, kata ayah di sini multi tafsir, bisa diartikan paman, bisa diartikan bapak angkat, bisa diartikan orang yang ditokohkan, bukan hanya berarti bapak biologis. Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Kathir, seorang ulama Syafi'i, ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Qasasul Anbiya bahwa ayah biologisnya Nabi Ibrahim bukan bernama Azar, tapi bernama Tarah. Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Tabari yang menyatakan ayahnya Nabi Ibrahim bernama Tarah. Nabi Ibrahim berkata kepada ayah angkatnya, kenapa engkau membuat patung-patung ini menjadi Tuhan-Tuhan? Aku melihat dirimu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, seorang penguasa yang ada di Babilonia, yang menjadi penguasanya masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Nabi Ibrahim berdebat dengan masalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penguasa Raja Namrud. Ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya yang telah Allah berikan kerajaan padanya, Nabi Ibrahim berkata, Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Disebutkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 600 Hijriah. Raja Namrud memanggil dua narapidana, kemudian yang satunya dibunuh dan yang satunya dibebaskan. Kemudian dia katakan di hadapan Nabi Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kau tidak melihat yang satu saya matikan dia dengan membunuhnya, dan yang satu saya bebaskan dia, saya berikan dia kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim membantah argumentasi tersebut dengan mengatakan sesungguhnya Allah, Tuhan yang sesungguhnya, bisa memunculkan matahari dari timur. Jika engkau adalah Tuhan, maka sekarang memunculkan matahari dari barat. Maka terdiam seribu bahasa Raja Namrud, tidak bisa menjawab argumentasi Nabi Ibrahim, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang zalim dan orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang terakhir, yang keempat, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang bersifat zalim. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Tuhanmu Allah tidak akan menzalimi siapa. Tapi ini bentuk ujian. Sampai di mana kekuatan keimanan Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pergi menghampiri Nabi Ismail. Tidak tinggal satu kota. Nabi Ismail di Makkah, Nabi Ibrahim di Palestina. Datang ke Makkah menyampaikan risalah dan perintah dari Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih dirimu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah seorang nabi. Kedua-duanya adalah nabi, memiliki keyakinan perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi itu lewat mimpi di antaranya. Ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi adalah wahyu. Mereka tahu ini perintah dari Allah. Tidak mungkin para nabi tidak mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu keyakinan Nabi Ibrahim menyatakan aku bermimpi menyembelih dirimu. Itu artinya Allah perintahkan aku untuk menyembelih dirimu. Ketaatan yang total kepada Allah. Bagaimana menurutmu wahai anak? Ternyata ketaatan ini bukan hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang usianya masih muda juga memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jika ini perintah dari Allah, laksanakanlah perintah Allah. Tanpa ada keraguan, laksanakan. Ini jika perintah dari Allah, insyaallah Allah dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Inilah gambaran
keluarga Nabi Ibrahim yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada 4 keteladanan Nabi Ibrahim